saya mau datang, nanti datang lagi, mau makan datang lagi, besok mau datang lagi, besok entar itu datang lagi, ya. Jadi selalu mengulang apa yang dia bicarakan, ya. Kemudian ada namanya sirkumstansial. Berpikir sirkumstansial ini menceritakan hal yang kecil dan tidak penting secara berputar-putar. Jadi orang yang suka cerita berputar-putar, cerita bertele-tele, ya. Ditanya satu hal, dia bisa jawab banyak hal, ya. Bicara bertele-tele. Jadi ini biasanya orang tidak bisa bedakan, ya, yang mana hal penting, yang mana tidak penting. Jadi semua dia ceritakan. Kemudian inkoheren tadi, inkoherensi ini adalah ide satu diikuti ide yang lain. Kemudian biasanya ini tidak dapat dimengerti, ya, karena dia mengalami disorganisasi pikiran, tidak dapat dimengerti. Bisa juga terjadi scatter, jadi pikiran jadi kacau, ya. Ini biasa terdapat pada schizophrenia. Jadi bicara kacau ini inkoheren, tidak nyambung. Bisa juga ada blocking. Blocking itu adalah pikiran yang mendadak berhenti atau kosong. Jadi lagi bicara tiba-tiba diam karena tidak ada pikirannya, kosong, hilang, tidak tahu apa dia mau bilang. Itu mendadak berhenti kosong, ya. Ini blocking. Biasanya pada schizophrenia. Kemudian ini yang lain ada irrelevant namanya, irrelevant. Lain ditanya, lain dijawab. Kalau saya tanya, di mana rumahmu? Dia jawab, oh Fatimah. Itu lain kita ada yang jawab. Atau neologisme. Ini adalah menciptakan istilah yang dimengerti sendiri, ya. Jadi dia membuat kata-kata baru yang hanya dia sendiri yang punya artinya. Atau afasia yang tidak bisa bicara. Kemudian gangguan pada isi pikir ini ada namanya over value idea, ya. Jadi ide yang disertai oleh perasaan yang ekstrim. Biasanya dia sangat yakin dengan idenya ini punya nilai-nilai yang sangat berlebihan. Ini biasanya untuk menimbulkan sense of security, dia merasa untuk mempertahankan harga dirinya. Jadi dia menceritakan hal-hal yang sangat berlebihan, ya, membanggakan biasanya. Wah, saya punya pacar saya calon dokter, wah dia pintar sekali, ya. Jadi betul, mungkin dia calon dokter, mahasiswa kedokteran, tapi mungkin yang biasa bukan yang sama ya. Jadi pintar sekali, selalu juara, IP-nya 4 terus. Padahal IP-nya mungkin ya campur-campur, ya. Kadang 3, kadang 2. Adakah IP 2 sekarang? Nggak ada. Jadi karena kalau nilainya C biasanya disuruh apa namanya? UAS. Bukan istilahnya ini, remedial. Nah, nilainya C kan disuruh remedial, kan? Mengulang. Kemudian yang kedua, gangguan isi pikir kedua adalah ini, delusi atau waham, ya. Ini adalah tanda khas juga, ya, tanda khas untuk schizophrenia. Jadi kalau orang schizophrenia itu mengalami waham dan halusinasi. Nah, ini waham ini pengertiannya ini, ya, keyakinan yang salah, walau telah ditunjukkan ketidakbenarannya, tapi tetap yakin bahwa isi pikirnya itu betul, ya. Biasanya ini untuk melindungi pasien sendiri terhadap rasa cemas dan tidak aman. Biasanya lebih banyak afeknya daripada kognitif, jadi lebih banyak bermain pada perasaan. Jadi afek itu waham itu adalah keyakinan yang salah, ya, yang tetap dia pertahankan walaupun sudah ditunjukkan tidak benar itu, tapi dia tetap yakin bilang saya punya keyakinan benar, itu adalah waham, ya. Ada saya punya pasien terakhir masuk rumah sakit, dia adalah cleaning service.
Ini pasien adalah pekerjaan sebenarnya adalah cleaning service di ruangan rektor, ya, ruangan rektor Unhas. Dia sudah kerja sebagai cleaning service di ruangan rektor itu tidak tergantikan, sudah lebih 10 tahun dia di sana. Cleaning service dia yang kasih bersih ruangan rektor, dia yang kasih rapi apa semua, ya. Jadi selalu berganti rektor, setiap periode berganti rektornya berganti. Si cleaning service ini tidak tergantikan, ya, walaupun rektornya selalu berganti, cleaningnya tetap dia membersihkan. Akhirnya suatu hari muncullah wahamnya, ya, karena dia lihat ini kenapa rektornya selalu berganti, setelah 2-3 tahun ganti lagi, 2-3 tahun ganti lagi, orang baru lagi, sedangkan dia tetap di situ dan dia menguasai itu ruangan, ya. Akhirnya suatu hari muncullah waham. Bagaimana wahamnya? Wahamnya adalah sebenarnya saya ini rektor, ya. Saya yang rektor, saya yang punya ini ruangan. Bukan itu yang datang-datang. Akhirnya suatu hari dia usir rektornya, mau masuk ruangan dia usir. Bukan ruangan ini, keluar, saya punya ruangan ini. Jadi itu contoh waham, ya. Jadi dia sebenarnya seorang cleaning service, tapi akhirnya muncul keyakinan bahwa dialah sebenarnya adalah rektor, ya. Dialah rektor, dia bukan cleaning service. Itu contoh waham, ya. Dia meyakini sesuatu yang salah. Jadi macam-macam waham, ya. Waham megaloman, ya, kayak tadi itu adalah waham megaloman, waham kebesaran, ya. Dia merasa dirinya hebat, walaupun sebenarnya tidak. Ada juga waham bersalah, dia merasa dirinya bersalah, berdosa, padahal sebenarnya tidak. Atau waham kejaran, dia merasa mau dikejar-kejar, ya, mau dibunuh, tapi sebenarnya tidak ada pembunuhnya, dan lain-lain. Pada Edes of reference, dia merasa apapun yang dilakukan oleh orang lain selalu ditujukan ke dirinya, ya. Ada hubungannya dengan dirinya, apapun tingkah laku atau ucapan orang lain selalu dihubungkan dengan dirinya, ya. Jadi kalau orang yang punya Edes referensi itu dia selalu merasa diceritai orang lain. Dia marah kepada orang yang kumpul-kumpul terus berbisik-bisik, bercerita-cerita. Dia marah karena dia merasa apa yang diceritakan orang di sana itu tentang dirinya, ya. Itu kalau punya ideas of reference. Kemudian obsesi ini tadi, ya, yang sudah kuliah, ya, pikiran yang selalu muncul secara sadar tapi berlawanan dengan keinginan pasien. Jadi orang yang mengalami ini yang merasa sangat tersiksa, menderita, mengganggu, ya. Kemudian fobia, ada kuliah itu? Fobia ada. Ya, pikiran yang masuk ke alam pasien, dalam pikiran pasien konsius, sehingga menyebabkan rasa takut yang abnormal, ya. Fobia bisa pada ide, objek, situasi tertentu. Jadi fobia itu ketakutan yang berlebihan, ya, yang tidak rasional terhadap sesuatu yang berbahaya. Tidak berbahaya, ya. Ada pasien saya dulu fobia sama ayam, tapi ayam hidup, bukan ayam mati, ya. Ya kalau ada ayam, dia ketakutan, dia loncat-loncat. Padahal ayam itu berbahaya tidak? Tidak, apalagi kalau jadi ayam goreng, ya. Ada lagi yang lebih parah, ada takut sama pisang. Kalau ada takut pisang, langsung dia lari, baru pisang. Jadi ketakutan yang tidak rasional. Ya, hipokondria. Ini selalu merasa dirinya ada penyakit, ya, padahal sebenarnya tidak ada. Kemudian afek,
perasaan itu sudah jam berapa? Jam 10 ya? Ini afek, ini perasaan ya. Perasaan. Ini afek adalah perasaan yang diekspresikan oleh seseorang sehingga dia bisa diobservasi ya, atau dinilai oleh orang lain. Jadi afek itu yang ditampakkan. Jadi kalau kita nangis, kalau nangis itu afek atau mood. Jadi bisa kita bedakan dengan mood ya. Mood ini perasaan yang dilaporkan oleh orang ya, yang dialami, dilaporkan. Jadi afek itu ditampakkan, dikeluarkan. Kalau mood itu dialami sendiri, dilaporkan sendiri oleh pasiennya. Jadi kalau orang menangis itu afek atau mood? Menangis itu kelihatan menangis. Itu afek. Kita bisa melihat afeknya menangis, ya, afeknya sedih, dilihat, tidak perlu ditanya. Kalau mood harus kita tanya bagaimana perasaanmu hari ini, ya, karena dia cuma dia sendiri yang bisa rasakan. Ya, ada ini dystemic mood atau dysphoric ini yang tidak menyenangkan ya, atau euthemic yang normal, irritable mood yang cepat marah. Ya, ini kalau afek, gangguan afek, ada afek yang mengembirakan, euforia, ada elasi lebih tinggi euforia, eksaltasi lebih tinggi lagi, ekstasi sangat tinggi anunya ya, perasaannya, punya kekuasaan yang luar biasa. Kemudian depresi kebalikannya, perasaan sedih. Kalau tadi perasaan senang. Kemudian kalau grief ini adalah kehilangan seseorang ya, atau sesuatu. Ini biasanya berkabung, ini namanya berkabung kayak ini, kehilangan. Ya, anxiety ini sudah dipelajari kan? Ada kecemasan ya, perasaan takut, cemas. Kemudian ada afek yang inadekuat ya, yang terjadi sebaliknya ya. Ada afek yang tidak wajar. Jadi harusnya tertawa tapi dia sedih. Jadi ini afeknya tidak wajar. Kebalikan ya. Harusnya dia sedih, dia malah ketawa. Harusnya dia sedih, ketawa. Atau dia harusnya bahagia, dia malah menangis. Dia menangis karena sebenarnya dia bahagia. Itu kebalikannya ya. Kemudian ada ambivalensi. Ambivalensi ini adalah dua perasaan yang berlawanan ya, yang muncul bersamaan. Jadi contohnya benci tapi sayang, cinta tapi benci ya. Ada personalisasi tadi sudah ya, merasa dirinya asing. Kemudian gangguan kesadaran. Ini gangguan kesadaran ada macam-macam ya, ada confusional state, clouding of consciousness, delirium, dream state seperti mimpi, stupor. Kemudian ada gangguan orientasi ya. Orientasi kalau terjadi gangguan itu adalah disorientasi. Orientasi sebenarnya adalah bisa menangkap arti lingkungan yang menempatkan dirinya. Jadi kalau disorientasi terjadi gangguan bisa di waktu, tempat, orang. Jadi orientasi itu salah kenal ya. Jadi salah kenal orang, salah kenal tempat, salah kenal waktu. Kemudian gangguan memori ya. Gangguan memori bisa muncul ingatan yang berlebihan, hiperamnesia. Hiperamnesia itu dia ingatan yang berlebihan. Kebalikannya ada amnesia. Amnesia itu kehilangan jejak ingatan ya. Biasanya terhadap pengalaman-pengalaman yang menimbulkan rasa sakit saja, cemas. Jadi amnesia psikogenik ini dia lupa ingatan terhadap sesuatu yang dia tidak mau, yang dia tidak suka, yang menyakitkan. Dia bisa lupa ya. Ini kita bedakan dengan yang amnesia organik ya, ini amnesia psikogenik. Jadi kalau amnesia psikogenik dia lupa terhadap hal yang menyakitkan, kemudian tidak ada gangguan ya. Tidak ada gangguan intelek, tidak ada gangguan kesadaran. Bedakan dengan organik, amnesia organik. Ini biasanya ada gangguan kesadaran. Ini biasanya habis kecelakaan ya. Biasanya kalau kita nonton sinetron ya, habis kecelakaan dia lupa siapa dirinya, lupa istrinya, lupa anaknya. Akhirnya ketemu istri baru ya.
Ini banyak di sinetron. Ada paramnesia ini distorsi recall ya, ingatan yang keliru. Bisa dejavu, ini dejavu terkenal ya. Banyak filmnya ini juga, seakan-akan mengalami sesuatu yang sebenarnya belum dialami ya, gitu. Mengenal sesuatu yang sebenarnya belum pernah dialami. Ini bisa terjadi pada anak muda yang suka melamun ya. Kalau suka melamun bisa terjadi dejavu ya. Nah, ini Jamaismu kebalikannya. Dia merasa belum pernah mengalami sesuatu yang dia sudah alami ya, jadi belum merasa jadi sesuatu yang dialami tapi dia rasa belum, jadi dia merasa belum pernah mengalami hal yang dia sudah alami sebenarnya. Bisa mengerti ya? Kebalikannya. Kemudian konfabulasi ini kalau ada pikirannya yang kosong, ada hal-hal yang dalam ingatannya dia lupa, dia masukkan cerita baru, jadi akhirnya ceritanya menjadi tidak benar ya. Ada cerita baru masukkan ke dalam ingatannya, jadi walaupun dia lupa, dia seakan tidak lupa karena dia bikin cerita baru. Atau false recognize ya, pengenalan yang keliru, merasa bahwa sudah benar pengenalannya padahal sebenarnya tidak. Kemudian bisa terjadi gangguan intelijensi dari retardasi mental, sudah ya, retardasi mental dihafal itu kamunya, IQ-nya. Ya sudah selesai. Ada mau ditanyakan? Ya, silakan. Misal kita pernah bermimpi tentang sesuatu, terus mimpi itu seolah-olah terjadi di dunia nyata, apa itu masih bisa disebut dejavu kan? Oh bukan dejavu. Dejavu itu bukan dia harus bermimpi, tapi dia memang betul-betul merasa pernah kesana, pernah mengalami, pernah ketemu atau pernah mengalami sesuatu yang sebenarnya belum pernah. Jadi bukan dalam mimpi, bukan harus bermimpi dia tidak saya ketemu di mimpi itu, tidak. Tapi dia yakin dia sudah pernah ketemu sebelumnya, dia yakin sudah pernah kesana sebelumnya, ya. Bukan dalam mimpi. Jadi kalau dalam mimpi ya bukan, kalau dalam dia pernah ketemu dalam mimpi itu bukan termasuk dejavu, bukan ya.